kadung saged istiqomah maca sholawat di dalam satu hari satu malam putaran 24 jam ojo kurang ping 500 sholawat. Dijejer kemudian banget napa-napa. Mantut sholat maghrib diawali ping 100, mantut sholat isya ping 100, mantut sholat subuh ping 100, mantut sholat zuhur ping 100, mantut sholat asar ping 100. Berarti pun tetap 500 di dalam seputaran satu hari satu. Kan itu ya. Kan apa malih ping 100 tuh sak menit beres. Sak menit beres. Monggo para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, kula panjenengan ayo nggih di dalam Maulid Nabi bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah ini monggo kita tingkatkan rasa mahabbah cinta kita terhadap Rasulullah dengan kita memperingati bulan kelahiran Rasulullah. Kami ingat ada yang terpenting setelah bulan Maulid 11 bulan setelah ini, justru itu harus lebih kita tingkatkan. Kita jaga mahabbah kecintaan kita terhadap Rasulullah dengan istiqomah setiap hari kita membaca sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Mukhtari Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa khususan ila mu'alifatul kitab syai'u lillahi lana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat Rogo Jambi yang saya doakan, takmir masjid beserta jajaran kepengurusannya Masjid Besar Baitur Rahim Rogo Jambi yang saya hormati, para bapak, para ibu, jamaah pengajian Ahad Duha yang senantiasa mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan ungkapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan ila sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu jamaah pengajian Ahad Duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih di dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan Maulid menjelang akhir, yaitu tanggal 27 bulan Rabiul Awal, bulan Maulid kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampun urutan belum? Sampun, alhamdulillah. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah ini, masyarakat kaum muslimin muslimat sangat antusias luar biasa memperingati Maulid Nabi,
memperingati kelahiran Rasulullah dengan bahasa identik Ponorogo Jambi Uludan. Seperti apapun bentuk Maulid Nabi Uludan ini, entah itu berupa membaca sholawat, asrokol, tibaiyah hal berjanji, entah itu dengan arak-arakan, dok-dokan, judang-judangan, terbangan dan lain-lain, itu semua hikmah tujuan yang paling inti kita memperingati Maulid kelahiran Rasulullah tidak ada lain adalah untuk meningkatkan rasa mahabbah, kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintane kali Kanjeng Nabi, bulan Maulid kelahiran Rasulullah kula panjenengan sedaya seneng tatkala sudah masuk bulan kelahiran Rasulullah, bulan Maulid, dengan cara kita semua merayakan, memperingati Maulid bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena napa niku Pak, namun sudah karena cinta kita, sangat cinta kita, sangat mahabbah kita terhadap junjungan Nabi Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Para bapak, para ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid kelahiran Rasulullah ini, kita untuk meningkatkan rasa mahabbah cinta kita terhadap Rasulullah dengan kita memperingati kelahiran Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan para bapak, para ibu, kadung setelah bulan Rabiul Awal, kadung bulan Maulid ini pun jelas, tatkala kita sudah tidak memperingati kelahiran Rasulullah lagi, bagaimana yang 11 bulan setelah bulan Maulid ini untuk kita tetap menjaga mahabbah cinta kita terhadap Rasulullah. Kadung bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, salah satu bentuk mahabbah cinta kula panjenengan kali Kanjeng Nabi memperingati bulan kelahiran Rasulullah. Tapi setelah bulan Maulid, 11 bulan yang seterusnya, tatkala kita kepingin tetap menyatakan, meningkatkan rasa mahabbah kecintaan kita terhadap Rasulullah, ini bagaimana caranya? Justru ingkang terpenting 11 bulan sahabat dari Maulid niki kudu kula panjenengan menjaga rasa mahabbah cinta kula panjenengan terhadap Rasulullah. Caranya bagaimana? Tentunya setelah bulan Maulid, setelah bulan Rabiul Awal, para bapak, para ibu, para jamaah, kita harus selalu mengingat, menyebut asma nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peringatan bulan Maulid, kita harus selalu membaca sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait mau sholawat Kanjeng Nabi niki Allah sambut dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah. Maka Allah memerintahkan, menyerukan kepada umat Rasulullah, kepada hamba-hamba Allah, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintah oleh Allah selaku umat dari Rasulullah untuk selalu bersolawat, membaca salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi, Pak,
Gusti Allah Pak, Sang Khaliq, Sang Pencipta ingkang nyiptakaken Kanjeng Nabi beserta malaikat-malaikatnya ini selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah perintah dumateng kula panjenengan lebih-lebih umat Kanjeng Nabi, lebih-lebih kaum Kanjeng Nabi, maka diperintahkan harus istiqomah setiap hari membaca sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para bapak, para ibu, para jamaah, saking kepingine Allah niki terhadap hamba-hambane khususnya umat-umat Muhammad, khususnya kula panjenengan, supaya ojo sampai lali ninggalaken maca selawat kali Kanjeng Nabi. Saking kepingine Allah umat-umat Kanjeng Nabi ini selalu bersolawat kali Kanjeng Nabi, makanya oleh Allah hal-hal yang penting itu dikaitkan dengan bacaan selawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa contohnya para bapak para ibu? Yang pertama, hal yang sangat penting itu dikaitkan oleh Allah dengan bacaan sholawat. Napa niku? Yang pertama yaitu terkait dengan ibadah yang paling wajib, Pak. Ibadah yang paling penting, ibadah yang paling utama. Ibadah apa? Sholat lima waktu. Kanjeng Nabi dawuh, awwal ma yuhasabu fihi al-abdu yaumal qiyamati as-shalat. Becik teng dinten kiamat ini pertama kali amal ingkang dihisab kali Gusti Allah niku amal ibadah sholat. Idza sholaha sahihu amalihi, tatkala sholat kita besok dihisab, dikoreksi oleh Allah, nilainya bagus, semua amal ibadah yang lain dianggap bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa idza fasada sahihu amalihi, tatkala sholat kita yang pertama kali besok dihisab oleh Allah, dikoreksi oleh Allah, nilai ibadah sholat kita khususnya 5 waktu kok nilainya jelek, Pak. Nilainya awon, Pak, di bawah standar 5 ke bawah, 6 ke bawah nilainya, maka semua amal-amal yang lain dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sholat kan paling penting itu. Sholat ibadah kang paling wajib, kang paling utama, iki sah boten diterima napa boten kali Gusti Allah, ternyata oleh Allah dikaitkan dengan bacaan sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten kitab fikih khususnya kitab Fathul Qorib itu diterangkan wa arkanus sholati samaniyata asyaruna. Rukunnya sholat itu ada 18 rukun. Rukun niku napa batu? Rukun itu kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan di saat kita mengerjakan sholat. Kok tatkala kita melaksanakan mengerjakan sholat, satu rukun saja dari 18 rukun ini kita tinggalkan, maka sholat kita tidak sah. Lah kadung sholat boten sah, pasti boten diterima kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata 18 rukun sholat ini diterangkan di dalam kitab Fathul Qorib, wal khamisa asyara as-salatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir. Rukune salat wonten 12 kang nomor 15 Bu niku maca sholawat terhadap Rasulullah, terhadap Kanjeng Nabi di dalam tasyahud akhir. Jadi tiang sholat zuhur petang rakaat tasyahud akhir yang terakhir batur ini wajib maca sholawat kali Kanjeng Nabi.
Dika sholat maghrib 3 rakaat kang terakhir di saat tasyahud akhir, ini salah satu rukunnya harus membaca sholawat. Mantun mau tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib harus membaca sholawat, minimal bacaan sholawat di dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadung kepingin lebih sempurna bu, ya diterusakan kama sholeh ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Iku kadung kepingin lebih sempurna, minimal maca sholawat dengan Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadung ono wong sholat di saat tasyahud akhir kok boten maca sholawat kali Kanjeng Nabi, berarti meninggalkan salah satu rukunnya sholat. Kalau sudah salah satu rukun sholat ini ditinggalkan, pasti sholatnya tidak sah. Kadung sholat itu boten sah, mesti boten diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Masya Allah. Para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, saking pentingnya maca sholawat kali Kanjeng Nabi, saking kepingine Allah umat Kanjeng Nabi kula dika sedaya niki Pak, aja sampai ninggalaken maca sholawat kali Kanjeng Nabi. Saking kepingine Allah terhadap hamba-hambanya, khusus umat Muhammad kita semua selalu istiqomah membaca sholawat terhadap Rasulullah. Hal yang sangat penting, ibadah yang paling wajib, ibadah yang paling utama, khususnya sholat 5 waktu, ternyata sah lan betene kali Gusti Allah dikaitkan dengan bacaan sholawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah para bapak, para ibu, maka dengan kita istiqomah ajeng lakoni sholat 5 waktu, dengan itu pun kita secara otomatis sudah membaca sholawat terhadap Rasulullah minimal 1 hari 1 malam 5 kali. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi saking pentingnya membaca sholawat para bapak. Bahkan wonten kitab Zuratul Nasihin ini diceritakan ada sebuah hikayah, ada sebuah cerita para bapak. Hukiya anna wahidan minas sulahai jalasa litasyahudi wa nasiya sholata ala nabi alaihi salatu wassalam. Fara'a Rasulullah fi naumihi faqala alaihi salatu wassalam, faqala lahu lima nasita as-salata alayya, faqala ya Rasulullah ishtaghaltu bi sana'illahi wa ibadatihi fanasitu as-salata alayya. Wonten kitab Zuratul Nasihin niki wonten hikayah Pak, sebuah cerita zaman terdahulu niku wonten wahidun minas sulaha. Sinten itu salah satu dari orang yang sholih, ahli ibadah. Zaman rumiyin itu, yes bahasane cara kasare dika kersane coba yang akan kiai ta. Kiai ta. Kadung dika kepengin jelas malih kaya napa kiai niku Pak Yai, wis kurang lebih kaya kula ngenten lho. Dika jeguyu kula kan pun saja kurang lebih ya akeh kurange daripada lebih. Dan alhamdulillah. Zaman rumiyin ku enten salah setunggalipun kiai ini sholat. Lan dilalah kersane Allah di waktu sholat niki si kiai niki supe lali boten maca sholawat tekan Nabi. Namine tiyang lali pakai nun sewu. Lali kan boten eling. Nggih. Kadung eling ya berarti boten lali. Karane wong lali disebut mali boten eling. Jadi kiai di waktu sholat, di waktu tasyahud akhir niki lali supe tidak membaca sholawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malamnya si kiai ini tidur mimpi dijumpai, didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ingat para bapak ibu jamaah, salah satu mimpi yang pasti itu kenyataan. Salah satunya tatkala kita mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kadung bapak ibu sedoyo pernah mimpi kepada Kanjeng Nabi, itu bukan mimpi, itu alam nyata. Pasti kita benar-benar berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah di dunia ini. Setidak-tidaknya mudah-mudahan besok di akhirat kita bertemu dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kiai ini dalune pasti lem niku ditugani kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tanglet kiai sampean sholat duhur wa siang ini nopo kok mboten maca selawat kali kula sampean kiai. Pripun jawab kiai ini para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh? Pangapunten Kanjeng Nabi. Sepuntene Kanjeng Nabi. Kula sholat duhur wau mboten maca selawat kali panjenengan keranten kula niki supe kula lali saestu Kanjeng Nabi. Keranten kula niki saking konsentrasine, saking fokuse, saking khusyuke kula niki mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kula sampai lali, sampai supe mboten maca selawat dumateng panjenengan Kanjeng Nabi. Lan sak badhe kiai matur ngoten niku Kanjeng Nabi tambah duka. Duka niku cara aluse bahasa Jawane niku duka. Kadung bahasa Indonesia niku marah. Nggih, marah. Kadung bahasa Inggris Pak ngamuk. Bahasa Inggris ngamuk. Jadi kiai sak badhe matur nang Kanjeng Nabi ngoten niku Kanjeng Nabi ini tambah duka. Tambah marah Rasulullah kepada sang kiai ini. Kanjeng Nabi dawuh, faqala alaihi salatu wassalam, amma sami'ta qawli al-a'malu mawqufatun wa da'watu mahbusatun hatta yusalla alayya walau anna 'abdan ja'a yaumal qiyamati bihasanati ahli dunya wa lam yakun fiha salatun alayya ruddat alaihi hasanatuhu falam yuqbal minha syai'. Kanjeng Nabi ini duka, Kanjeng Nabi ini marah kepada sang kiai ini, para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh. Kanjeng Nabi dawuh, kiai, ngertenono kiai, lamuno ono amal ibadah ganjarane wong iki sakake langit bumi saisine. Didhawuhi Kanjeng Nabi, kiai ngertenono lamuno nang dina kiamat besok ana wong duwe amal ibadah ganjaran kang sakake langit bumi saisine, tapi kadung amal ibadah iku ngono selawat marang ingsun kiai ruddan alaiha walam tuqbal minha syai'un, akan ditolak oleh Allah sedikit pun amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Masyaallah. Kiai ini didhawuhi didukani Kanjeng Nabi ini langsung nangis mular. Sinten tiyane didukani dimarahi oleh Rasulullah kan boten wedi para bapak, para sedherek, para rawuh. Kan sehingga kiai ini sampai bersimpuh di hadapan Rasulullah, diciumi kaki Rasulullah. Kiai ini mohon maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara nopo para bapak, para ibu? Gara-gara kiai ini kadung kita tarik benang merahnya. Ini adalah seorang kiai, seorang yang sholih, ahli ibadah, tidak membaca sholawat di saat sholat karena apa? Tanpa sengaja, tidak faktor kesengajaan, karena lupa, bener-bener lali para bapak, para sedherek, para rawuh. Kan nomor telu lali maca sholawat ini sebabnya karena saking konsentrasine, saking fokuse, saking khusyuke ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan boten maca sholawat sinten Pak? Seorang yang soleh, seorang kiai. Boten maca sholawate krana napa? Krana
berlari tidak sengaja dan tidak ada faktor kesengajaan. Kan nomor telu Pak, padahal sebab lali ini disebabkan karena sangat khusyuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun didatangi oleh Rasulullah, itu pun dimarahi oleh Rasulullah, dan itu pun amal ibadahnya dan sholatnya otomatis tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiai bener maca sholawat krono lali, laline krono saking khusyuke kali Gusti Allah Ta'ala. Napa malih atase kelas kula ndika para bapak para ibu. Wong biasa, wong awam, kang tasih kathah kekhilafane, dosane teng kersane Gusti Allah Ta'ala kok boten purun maca sholawat, boten maca sholawat kula ndika karena faktor malas. Males karena faktor disengaja. Sebab nopo kok males boten purun maca sholawat? Sebab gara-gara namun urusan duniawi, urusan pekerjaan, urusan kronos itu nang pasar kak sehingga sampai boten maca sholawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya nopo dungane Kanjeng Nabi, kaya nopo marahnya Rasulullah terhadap kita semua tatkala kita sudah melupakan dan tidak mau membaca sholawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya monggo para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, ayo kula panjenengan sedaya sakbandane Rabiul Awal peringatan Maulidin Nabi niki, ayo monggo kula panjenengan meningkatkan rasa mahabbah kecintaan kita terhadap Rasulullah dengan setiap hari kita istiqomah membaca sholawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, terus maca sholawat Kanjeng Nabi niki sedinten sedalu niku ping pinten, Pak? Ping pinten lho? Kadung bisa nggih, kadung bisa. Iku aja sampai kurang saking 500 sholawat. Niki kadung bisa. Kadung boten saged temen-temene sedinten sedalu aja sampai kurang maca sholawat terhadap Rasulullah. Ini 100 kali. Ini temen-temene kadung saged niku aja sampai kurang ping 500 sholawat. Qala Syekh Al-Kabir Qutbud Dawair Abdul Hasan Al-Bakri radhiyallahu anhu. Seorang Syekh Al-Kabir, guru besar Qutbud Dawair, ini adalah menjadi salah satu wali kutub. Para bapak, para saudara, para rawuh, seorang syekh guru besar, termasuk ini derajat tingkatannya seorang wali kutub ingkang asmane sinten Imam Abdul Hasan Al-Bakri radhiyallahu anhu. Berikut dawuh Syekh Abdul Hasan Al-Bakri radhiyallahu anhu, yang bagi lil mar'i ala tanqusa salatuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil khamsi mi'ati fi kulli yaumin walau bi aqalli shalat. Syekh Abdul Hasan Al-Bakri seorang wali kutub, syekh guru besar yang ada di Jazirah Arab ini, para bapak, para ibu, para jamaah di dawuh. Orang hidup di dunia ini jangan sampai satu hari satu malam di dalam putaran 24 jam membaca sholawat kepada Rasulullah kurang anil khamsinya dari 500 sholawatan. Kadung kepengin dadi wong kang seneng urip donya urip akhirat, kadung kepengin dadi wong kang mulya donya mulya akhirat, kalau kepingin apapun hajat kita, apapun urusan keinginan kita selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali kutub Syekh Abdul Hasan Al-Bakri radhiyallahu anhu dawuh, satu hari satu malam di dalam putaran 24 jam jangan sampai kurang membaca sholawat kepada Rasulullah 500 kali. Bahkan Syekh Abdul Hasan dawuh, walau bi aqalli sholati, meskipun yang dibaca setiap hari 500 sholawatan itu
sholawat yang paling pendek, paling akol, paling sedikit, paling pendek. Berikut bacaan sholawat yang paling pendek itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikau wiridan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ping 500 itu kadung dimeniti boten sampai 5 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kadung dimeniti ya 5 menit lah kira-kira. Dandal 500 sholawatan. Masa kira-kira wiridan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 5 menit kira-kira abad lho. Kadung wis sak rasani tangga 2 jam bulan. Masyaallah. Rasani tangga kesah 2 jam bulan nopo mereka petan-petan ya Allah. Sampai tempuh nungguin Bapak Ibu-ibu nggih. Apa mereka wis ana tanggane hajatan dulure duwe gawe ibu-ibu rewat masyaallah sak kancan pawon iki terus bumbu terus lombok terus berambang itu durung ajun tanggane 15 wis ajun rasane ya Allah. Apa mereka bapak-bapak emang masuk wiridan maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Pak Nur sedina sumiping 500 masuk akal bapak-bapak ini. Kadung wis lungguh nang warung kopi iki. Kopi ini regane 3.000. Nggih. Krana kang duwe warung niki pelayane niki rondo ayu. Kopi ini 3.000 duwe 2 jam iki. Ngopi lungguh 2 jam bulan iki. Masa wiridan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 5 menit ping 500 sholawatan. Masyaallah. Syekh Abdul Hasan Al-Badri seorang wali kutub dawuh kadung kepingin menungso urip nang donya niki mulya donya mulya akhirat, seneng donya seneng akhirat. Apapun hajat keinginan kita selalu diijabah oleh Allah. Setiap 1 hari 1 malam fi kulli yaumin wa lailatin di dalam putaran 24 jam niki aja sampai kurang maca selawat ping 500 selawat. Putaran 24 jam ini saya para bapak, para saudara, para rawuh kadang-kadang yang kita bingung. Ini terakhir nanti kalau terangkan. Jadi kadung niku iki duwe aurat, duwe wirid, duwe pikiran contohnya maca sholawat. Kepengin istiqomah setiap 1 hari 1 malam di dalam putaran 24 jam maca sampai lepas kurang maca sholawat ping 500. Putaran fil yaumin wa lailatin itu artinya kepundi niku ngitunge setat niku mulai matur maghrib. Contoh saumpama dingko kepengin mulai istiqomah wis pokoke isun mulai esuk dina Senin nggih pumpung dina Senin iki dina kelahirane Kanjeng Nabi pumpung iki maghrib teng jero bulan Rabiul Awal bulan Maulid Sunniyati, suntekati mulai kue sedina Senin pagi wiridan sedina suwengi maca sholawat ping 500. Itu putaran fikul yamin walailatin. Setiap 1 hari 1 malam 24 jam niku ngitungnya setak niku mulai matur maghrib. Kadung diko kepengin mulai ngawali benjing mulai dinten Senin itu berarti mulai mangke dalu matur maghrib malam Senin itu pun saged dimulai. Wiridan iki maca sholawat ini. Sampai kapan? Sampai sore ini sebelum menjelang maghrib hari Senin. Berarti intinya diko kepengin maca sholawat istiqomah fi kulli yaumin wa lailatin iku saged dimulai kalau jatahnya hari Senin mulai mungkin dalu matur maghrib sampai saderenge maghrib benjing. Bukti kok mulai mungkin dalu matur maghrib macane napa matur niksa napa tengah dalu kare tahajudan napa injing-injing kare nunggoni dodolane napa matur zuhur nggih napa matur salat asar kan penting aja sampai datang waktu maghrib yang akan datang. Itu berarti namanya fikul yaumin wa lailatin. Terus jatah dinten Selasa yo mulai malam Selasa matur maghrib sampai nggih sak derenge maghrib dinten Selasa niku menjelang malam Rabu. Itu fikul yaumin wa lailatin.
diusahakan. Kadung saged istiqomah maca sholawat di dalam satu hari satu malam putaran 24 jam ojo kurang ping 500 sholawat. Dicecil kemudian banget napa-napa. Mantut sholat maghrib diawali ping 100, mantut sholat isya ping 100, mantut sholat subuh ping 100, mantut sholat zuhur ping 100, mantut sholat asar ping 100. Berarti pun genep 500 di dalam seputaran satu hari satu. Kan itu ya. Kan apa malih ping 100 tuh sak menit beres. Sak menit beres. Monggo para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, kula panjenengan ayo nggih di dalam Maulid Nabi bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah ini monggo kita tingkatkan rasa mahabbah cinta kita terhadap Rasulullah dengan kita memperingati bulan kelahiran Rasulullah. Kami ingat ada yang terpenting setelah bulan Maulid, 11 bulan setelah ini justru itu harus lebih kita tingkatkan. Kita jaga mahabbah kecintaan kita terhadap Rasulullah dengan istiqomah setiap hari kita membaca sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya janti barokah mahabbah terhadap Rasulullah, barokah pun memperingati maulid kelahiran Rasulullah, ganti barokah istiqomah membaca sholawat terhadap Rasulullah. Mugi-mugi kula panjenengan selalu asal rahmat, selalu asal barokah saking ngersani Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi kula panjenengan benjing wonten ing dinten kiamat senantiasa bisa berkumpul mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bika wa nasta'inuka ala fasadin dina wa nas'aluka salaha amrina kullihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qaddi jami'a hajatina ya Allah bi barakati kalamikal qadim wa bi barakati asma'ikal husna wa bi barakati sholawati wassalami ala nabiyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hajatan ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan maqbulan wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.